Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Susanti, NIM A1C318104 dari Pendidikan Fisika Reguler C 2018 Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Newton. Namun, sebelum kita memulai untuk materi hukum Newton, adapun tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu mengetahui apa itu hukum Newton. Yang kedua, menentukan besaran-besaran fisika pada hukum Newton. Yang ketiga, menyimpulkan hasil percobaan dalam hukum Newton. Dan yang keempat, menjelaskan pengertian gaya Newton dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum Newton. Hukum Newton adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Hukum gerak ini merupakan dasar mekanika klasik yang dijabarkan dalam 3 hukum fisika. Nah, hukum Newton ini sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, hukum Newton 1, yang kedua, hukum Newton 2, dan yang ketiga, hukum Newton 3. Nah, kita akan membahas tentang hukum Newton 1. Bunyi dari hukum Newton 1 yaitu jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam. Yang awalnya bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Nah, rumus dari hukum Newton 1 ini yaitu sigma F sama dengan 0. Nah, di sini ada contoh penerapan hukum Newton 1 dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu badan kita akan terdorong ke belakang saat motor dalam keadaan diam kemudian berjalan. Yang kedua yaitu gelas yang diletakkan di atas kertas akan tetap diam ketika kertas ditarik dengan cepat. Yang ketiga, bola yang menggelinding di bidang yang sangat licin. Yang keempat, pemain ice skating tetap meluncur dengan kecepatan tetap tanpa perlu mengeluarkan tenaga. Hal ini dikarenakan sesuai dengan bunyi hukum Newton 1, yaitu sigma F sama dengan 0, berarti benda harus mempertahankan posisi awalnya. Nah, selanjutnya yaitu hukum Newton 2. Bunyi dari hukum Newton 2 yaitu percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Nah, rumus dari hukum Newton 2 yaitu sigma F sama dengan M kali A, dengan A sama dengan percepatan benda dengan satuan meter per second kuadrat. Sigma F yaitu resultan gaya yang bekerja pada benda dengan satuan Newton, dengan M yaitu massa benda dengan satuan kilogram. Nah, selanjutnya yaitu penerapan hukum Newton 2 pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, badak besar mendorong badak yang lebih kecil, sehingga badak yang kecil terpental. Yang kedua yaitu bus yang melaju sambil membawa penumpang. Yang ketiga yaitu tukang bakso yang mendorong gerobak akan memerlukan gaya sebesar massa dan percepatan gerobak. Yang keempat, bola yang ditendang kemudian berpindah tempat. Nah, dapat disimpulkan bahwa gaya benda akan bertambah jika diberikan gaya dorong yang searah dengan laju benda. Hal ini sesuai dengan bunyi hukum Newton 2, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Nah, selanjutnya yaitu hukum Newton 3. Bunyi dari hukum Newton 3 yaitu ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua akan memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama. Rumus dari hukum Newton 3 yaitu F aksis sama dengan F reaksi. Contoh penerapan hukum Newton 3 pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, peluncuran roket yang menghasilkan gas panas yang mendorong roket naik ke atas. Yang kedua, ketika kita mendorong meja, telapak tangan kita berubah bentuk karena meja memberikan gaya reaksi terhadap tangan kita. Yang ketiga, ketika kita bersender di tembok, kita akan memberikan gaya aksi dan tembok memberikan gaya reaksi yang mengakibatkan kita bisa bersender di tembok. Yang keempat, pada orang berenang, gaya aksi tangan ke air mengakibatkan gaya reaksi air ke tangan yang menyebabkan perenang terdorong ke depan. Dapat disimpulkan bahwa semua gaya yang muncul akan selalu berpasangan dan tidak mungkin muncul sendirian. Meskipun arah yang dihasilkan berlawanan, namun besar gaya akan sama. Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam gaya.
Gaya dibedakan menjadi dua, yaitu gaya interaksi dan gaya normal. Yang pertama yaitu gaya interaksi. Gaya interaksi adalah gaya yang timbul oleh suatu benda pada benda lain walaupun letaknya berjauhan. Nah, gaya interaksi ini dibedakan menjadi tiga, yaitu gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya magnet. Yang pertama yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara semua partikel yang memiliki massa dan bobot di semesta. Yang kedua yaitu gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang timbul akibat muatan listrik suatu benda. Yang ketiga yaitu gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik maupun menolak yang dihasilkan oleh magnet. Yang kedua yaitu gaya normal. Gaya normal yaitu gaya yang dapat terjadi apabila bersentuhan. Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga video yang saya tampilkan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.